ketemu lagi nih sama kita dari setelah sekian lama nggak ketemu sama kita nih. Jadi di sini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang akan menarik banget, apalagi untuk mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo. Sebelumnya kenalin aku Kilvi dan rekan aku Reza Amalia. Tentunya narasumber kita kali ini tuh udah keren banget. Terus berprestasi membanggakan Universitas Ngudi Waluyo, Kak. Iya, betul banget. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa narasumber kita kali ini? Siapa sih, Kak? Kayaknya Siapa ya? Bentar, mikir dulu nggak sih? Cantik-cantik Kira-kira atau ganteng-ganteng ya? apa dua-duanya ya? Aduh, siapa yang kepo nih? Siapa nih? Kayaknya nggak usah terlalu lama. Langsung aja kita saksikan kita di Jaga Pos. Gosipnya mahasiswa. Ini enggak sih narasumber kita hari ini? Halo Kak. Sebelumnya kakak-kakak bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ulia sebagai si acara di PPK Ormawa BEM 2024. Perkenalkan, saya Arina Manasikana sebagai Ketua Tim Pelaksana dari PPK OBEM 2024. Wah, keren banget ya. Ini berarti kakak-kakak ini yang lolos di PPK Ormawa BEM 2024 ya Kak ya? Iya, Wah, betul. keren Keren banget. Itu banget. mendapatkan juara 1 kategori indikator terlengkap ya kalau nggak salah ya? Iya. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong, guys. Oh ya Kak, sebelumnya tuh kita langsung aja ya Kak ya. Sebelumnya itu PPK Ormawa itu apa sih Kak? Oke, jadi PPK Ormawa sendiri itu adalah singkatan dari Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan, di mana tujuannya itu untuk pengembangan organisasi mahasiswa dan juga pengembangan skill mahasiswa di organisasi tersebut. Oh, Dan itu programnya dari siapa, Kak? Dan gimana program tersebut gitu? Mungkin dari Mbak Ulia bisa menjawab. Oke, kalau programnya sendiri itu yang mengadakan pasti pemerintah ya, pemerintah yang kemudian diadakan oleh perguruan tinggi. Jadi ormawa-ormawa di perguruan tinggi disarankan mengikuti program PPKO tersebut seperti itu. Oh, seperti itu. Itu berarti kakak tahu dari program PPKO tersendiri itu dari mana, Kak? Kita tahu itu karena kita ikut organisasi mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa itu. Iya. Jadi dari kemahasiswaan sendiri, kemahasiswaan Ngudi Waluyo itu nanti akan memberikan informasi terkait adanya program PPKO ini seperti itu. Berarti dari pihak kampusnya itu udah kayak ngasih tahu pihak-pihak mahasiswa UNW gitu. Iya. Semua ormawa yang ada di Universitas Ngudi Waluyo ya, Kak Iya. ya. Untuk alur PPK Ormawa sendiri itu gimana, Kak? Kayak proses pemilihan tim dulu atau ketua dulu gitu? Oke. Untuk alurnya sendiri pastinya saya juga selaku penanggung jawab ya di BEM sendiri. Itu kita ada pemilihan tim, kemudian pemilihan ketua, kemudian ada juga pemilihan dosen pendamping. Kemudian setelah itu kita juga mengikuti pembekalan dari perguruan tinggi seperti itu. Oke Kak, itu kalau dari pemilihan timnya itu gimana Kak? Apakah dari kakak-kakaknya melihat dari karakter teman-teman atau gimana? Tentunya penanggung jawab tetap ada kriteria ya. Jadi kriteria yang dilihat itu dari persentase pertanggungjawabannya, kemudian komitmennya, kemudian keaktifannya di organisasi sendiri seperti itu. Oke Kak, itu kalau untuk yang pemilihan ketua itu prosesnya bagaimana ya Kak? Oke, kalau pemilihan ketua ya, kita ada beberapa penanggung jawab yang pastinya dalam berorganisasi kita tuh pasti berinteraksi sesama anggota seperti itu ya. Jadi dari beberapa penanggung jawab itu memiliki kayak menyaring cara dia memimpin, kemudian cara dia berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya dari votingnya bisa dikatakan voting ya, karena dari beberapa penanggung jawab itu memvoting dari beberapa pilihan ketua seperti itu. Jadi sampai akhirnya itu Kak Arina yang menjadi ketua di balik PPK yang sukses ini ya Kak ya.
Kalau untuk dosen pendampingnya sendiri itu tim BPKO tuh mencari yang seperti apa gitu Kak? Untuk dosen pendamping sendiri itu setelah kita udah terbentuk tim nih, kita jadi mengadakan musyawarah kecil. Jadi untuk beberapa kriteria yang kita masukkan itu pasti yang paling pertama itu bertanggung jawab, dan juga kami memilih dosen yang sudah berpengalaman juga seperti itu, dan juga kami juga memilih dosen yang beliau aktif dalam program kemahasiswaan juga seperti itu. Kalau boleh di-spill siapa Kak dosen pendampingnya? Betul ini. Biar tim Kita BPKO. spill ya. Oke. Ini dosen pendamping kami itu sangat cantik sekali, sangat aktif sekali. Pokoknya nggak usah diragukan lagi. Iya. Ini kira-kira kita boleh masang profil Foto, ya, ya, profil. untuk dosennya apa tidak ya? Boleh. Ya, sebagai motivasi ya mungkin ya kalau adik-adik mau ikut Nanti PPKO. iya. Nanti tolong dipasang di sini. Oh iya, Pokoknya yang Edit besar nanti ya. bisa ya langsung diterpampangkan. Kalau boleh tahu namanya dosen siapa Kak? Kalau kita panggilnya Bu Anas ya. Oh Bu Anas, Bu Anas ya, nanti kita pasang Harus nonton di profilnya sini, ya. Di sini nih, ini dosen pendamping kita tercantik dan juga Keren banget deh. di balik layarnya ya Kak ya. Iya. Oke Kak, itu kan tadi udah pemilihan dari anggota, pemilihan ketua sama dosen pendamping ya. Itu selanjutnya tuh langkah selanjutnya tuh apa ya Kak? Oke, jadi dari tim kami itu setelah terbentuk tim dan juga sudah mendapatkan dosen pendamping, kita langsung mencari desa yang akan digunakan untuk pengabdian juga. Oh, seperti jadi itu. langsung cari desanya Iya, ya Kak. betul. Kalau boleh tahu ini kakaknya cari desa di mana ini Kak? Dulu itu ada beberapa desa, jadi kita itu mencari 3 desa ya, Iya, kalau 3 desa. Setelah itu kita mengulik-ngulik informasi terkait desa tersebut, dan juga kita mencari peluang buat kita untuk memajukan desa tersebut seperti itu. Setelah itu kita koordinasi dengan ormawa dan juga tentunya koordinasi juga dengan dosen pendamping, dan setelah itu kami mendapatkan desa yang kami tuju buat pengabdian seperti itu. Itu kakaknya ambil desa tema apa Kak? Pokok apa itu? Dari desa tersebut kita dapat mengambil topik yaitu desa wirausaha dengan judul pengembangan industri rumah tangga, karena di sana itu ada banyak dari UMKM dari desa asli desa tersebut seperti itu. Itu kan udah langsung kepilih desanya ya Kak. Sebelum kepilih itu apakah ada topik lain sebelum memilih desa wirausaha? Kayak misal itu kan banyak topiknya kayaknya ya. Iya. Nah, itu apakah kakaknya emang fokus ke desa wirausaha langsung delalah dapat, atau sebelumnya tuh emang ada planningnya lagi gitu loh? Dari kita itu sebelumnya ada planning lain, karena di desa tersebut kita lihat masih ada beberapa permasalahan, tetapi karena dari beberapa permasalahan itu kita fokus dari kewirausahaan, karena menurut kita itu kita percaya bisa kita kembangkan. Seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu desa yang dibuat untuk pengabdian itu di mana Kak? Itu desanya dekat dari kampus sebenarnya, itu beda kecamatan aja gitu. Kita memilih desanya di Desa Terayu, Sumowono. Oh, semua dingin ya. Iya, benar sekali. Dekat, jauh nggak sih itu? Jauh nggak sih Kak? Kurang tahu juga, kita belum pernah ke sana Iya, soalnya. iya. Kira-kira dari teman-teman tim BPKO gitu ada yang mengeluh nggak kayak Capek harus Iya. bolak-balik dari kampus ke Terayu, atau dari rumah gimana ke gitu? rumah ke Terayu gitu? Kalau itu nggak ada, karena dari tim kita itu menerapkan kita tinggal di desa. Oh, tinggal. Berarti kayak kisahnya kayak KKN gitu ya, Iya, Kak? Oh. bener. Tapi ini bukan KKN. Oh iya. Oh iya Kak, tadi kan udah dapet desanya ya Kak. Lah dari kakak-kakaknya itu ada nggak sih tips and triknya milih desa, cara memilih desanya gitu? Oke, pastinya ada ya tipsnya ya. Yang pertama itu
potensi desanya tuh apa aja, kemudian kendalanya apa aja, kemudian pemerintah desanya menerima dengan bagaimana, kemudian masyarakatnya juga bagaimana, karena kan kita jalan di kegiatan PPKO juga harus mengikut sertakan pemerintah desa serta masyarakatnya gitu kan ya. Jadinya kita harus melihat-lihat bagaimana keikutsertaan terus keaktifan di desanya seperti itu. Itu berarti banyak banget ya Kak yang keterlibatan dalam proses PPK Ormawa itu ya Kak ya? Iya, emang semua kegiatan, semua program melibatkan masyarakat. Oh iya ya. Terus kalau misal udah dapat tim, ketua, dospem dan desa tadi itu langkah selanjutnya apa ya Kak tadi? Kalau untuk langkah selanjutnya pastinya kita mengsurvei desanya tuh potensinya seperti apa, kemudian kendalanya tuh apa aja, kayak kemudian apa sih yang dibutuhin di desa itu tuh. Kemudian nanti setelah kita udah tahu nih informasi tentang desanya, kita buat proposal buat ajukan reviewernya ya. Oh iya, dikti ya Kak ya. Iya. Oh iya Kak, tadi kan udah dijelasin nih tips and triknya dari pemilihan tim, dari ketua, dospem. Nah, tadi kan ada pembuatan proposal ya Kak ya. Iya. Nah itu dari tips and triknya agar proposal kita tuh dirilik sama reviewernya tuh gimana Kak? Oke, jadi dari tim kami itu sebenarnya nggak ada tips and trick khusus ya buat subproposal tersebut, tapi karena nantinya akan ada buku panduan yang akan diturunkan oleh pemerintah juga, itu nanti di buku panduan tersebut ada panduan mengenai beberapa informasi terkait lolosnya subproposal, proposal dan lain sebagainya. Jadi kita fokus di buku panduan tersebut seperti itu untuk menyesuaikan topik, pemilihan judul dan juga layout atau juga isi-isi dari subproposal tersebut seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, kalau tips and trick agar proposal dilirik, teman-teman tuh tidak boleh jauh dari buku panduannya ya. Oke. Saat menyusun proposal kan itu pasti dicantumin program kerja terus luaran yang diharapkan gitu kan Kak. Nah, boleh disebutkan nggak beberapa program kerja yang dibuat sama tim PPKO? Atau mungkin program kerja dari kakak yang menjadi unggulannya gitu. Oke, jadi di tim kami itu ada 3 program unggulan. Yang pertama itu karena di desa tersebut itu ada permasalahan mengenai tanaman yang ada di desa. Jadi kita program unggulan yang pertama itu penanggulangan untuk penyakit bule. Ada poin penting nggak Kak buat subproposal tim PPKO Ormawa itu? Oke, nanti di subproposal itu sendiri itu ada beberapa isian yang akan dinilai oleh reviewer. Itu nanti kita itu diharuskan untuk memasukkan judul, nanti ada penjelasan tentang mengenai profil desa tersebut, terus nanti ada beberapa permasalahan yang harus kita gambarkan di subproposal tersebut dan juga solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di desa itu juga. Dan juga nanti ada poin penting juga, itu ada indikator keberhasilan mengenai program-program kita yang akan kita laksanakan, dan juga itu nanti ada luaran itu nanti ada luaran tambahan dan juga luaran wajib, dan juga nanti kita diharuskan untuk menjelaskan beberapa tahap atau bagaimana tahap pelaksanaan kita untuk program yang akan kita laksanakan seperti itu. Oh, seperti itu. Oke Kak, tadi kan udah dijelasin, udah disebutin desa topiknya tadi ya Kak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu judul dari program ini tuh apa Kak? Jadi tim kita itu ada judul yaitu pengembangan industri rumah tangga melalui desa wirausaha mandiri sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Trayu. Karena kenapa kita kok mengambil judul ini? Karena di desa tersebut itu ada banyak UMKM-nya dan kita berfokus untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa Trayu seperti itu.
Oh iya Kak, tadi kan berarti kan dari kakak-kakaknya itu kan memilih topik desa wirausaha ya Kak ya. Berarti kan di desa Trayu tadi itu kan banyak UMKM ya Kak ya. Kalau boleh tahu itu ada apa aja, terus apakah di proposal itu harus ada minimal UMKM-nya atau bagaimana? Oke, jadi kenapa kita kok memilih topik desa wirausaha? Karena tentunya benar banget di sana itu banyak UMKM yang ada di Desa Trayu itu kurang lebih 12 sampai 13 ya. Di 13 UMKM seperti itu. Terus nanti karena di panduan itu ada beberapa persyaratan atau kelolosan untuk mengambil topik desa wirausaha tersebut khususnya itu yang di tahun kemarin itu ada diharuskan ada minimal 9 UMKM dan juga ada satu usaha baru yang akan terbentuk seperti itu. Dan di sana itu ada UMKM yang maju sih, ada yang maju yang Unggulannya iya, gitu. UMKM unggulan. Kalau boleh tahu apa itu Kak? UMKM unggulannya di desa Trayu tersendiri itu. Di Desa Trayu itu ada UMKM unggulan itu udah terkenal sih, udah sampai di luar daerah juga. Itu ada industri sirup jahe, produk sirup jahe. Ya. Di sana itu ada tiga industri mandiri dan juga satu industri kelompok dari produk sirup jahe gitu. Itu berarti udah sampai jauh keluar daerahnya tuh udah lama atau udah baru-baru waktu kakak masuk di desanya? Oke, kalau untuk sirup jahe tersebut itu karena ada beberapa banyak pilihan ya di desa sana, jadi ada yang sudah jauh sebelum tim PPKO ada dan juga ada yang sebelumnya belum sampai keluar daerah dan terus tim PPKO kita ada itu bisa ke luar daerah juga seperti itu. Berkembang berarti ya, Kak? Iya, semakin benar. berkembang. Nah, tadi kan di subproposal kan dicantumin permasalahan ya, Kak? Iya. Apa sih permasalahan yang ada di Desa Trayu itu? Jadi kemarin itu ada beberapa permasalahan di Desa Trayu. Itu yang pertama itu banyak tanaman di Desa Trayu itu yang terkena penyakit kuning. Terus kami menyebutnya itu penyakit bule pada tanaman seperti itu. Yang kedua itu ada permasalahan di sebuah dusun yang ada di Desa Trayu itu mengenai pengelolaan sampah. Jadi di dusun tersebut itu ada pembuangan sampah liar yang tentunya merugikan masyarakat sekitar Trayu seperti itu. Jadi yang ketiga itu di sana kan ada UMKM ya. UMKM di sana itu masih kurang dalam pemasaran dan juga brandingnya. Jadi itu menurut kami itu sebuah permasalahan yang cukup Ya. untuk dimasukkan ke subproposal dan juga bisa kami selesaikan seperti itu. Kalau di setiap permasalahan itu kan ada solusi. Nah, solusi yang diambil dari kakak-kakak di tim itu apa ya Kak ya? Oke, untuk solusinya itu pertama kita buat program kerja yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ya. Jadi untuk solusi yang permasalahan bagian penyakit bule itu tadi, kita buat program kerja penanggulangan penyakit bule itu tadi. Nah, dengan cara bekerja sama dengan Dinas Pertanian ya untuk membantu menanggulangi penyakit bule tersebut. Kemudian yang kedua itu untuk permasalahan di pengelolaan sampah itu kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk membantu dalam mengelola sampah di dusun salah satu dusun di Desa Trayu. Kemudian yang ketiga itu ada permasalahannya tadi kan di bagian branding ya, di branding Pemasarannya UMKM. pemasaran UMKM-nya. Kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, kemudian bagaimana memberi tips bagaimana cara membranding produk, kemudian bagaimana cara membuat izin kan ada beberapa UMKM yang belum ada nomor izin NPWP. berusahanya, RIB, SPPI, RT seperti itu. Jadi kita sekalian bekerja sama dengan Dinas Perdagangan
memberi tips buat membranding, kemudian tutorial membuat NIB SPPIRT seperti itu. Tadi kan ada kerjasama sama mitra-mitra itu tadi ya Kak ya. Apakah karena ada kerjasama dengan mitra itu bisa memengaruhi luaran hasil di subproposalnya nanti atau bagaimana? Untuk berkemitraan dinas-dinas itu tentunya juga mempengaruhi luarannya ya, karena kan kita sebagai mahasiswa belum tahu banyak tentang gimana caranya menanggulangi tentang pertanian, kemudian pengolahan sampah, kemudian branding itu kan kita cuma tahu di sebagian kecil saja. Dengan adanya dinas ya, mungkin itu nanti lebih masyarakat tuh lebih berpengalaman, kemudian nanti bisa diterapkan seperti itu. Jadi mungkin bisa lebih berpengaruh sih dengan luarannya. Oh ya, tadi kan udah disebutin masalahnya, solusinya. Terus tadi yang terakhir itu ada pelaksanaannya ya Kak ya? Iya. Atau apa? Benar? Iya benar, ada tahap pelaksanaan, yaitu jadi untuk tahap pelaksanaan itu nanti tim diharuskan untuk menjelaskan bagaimana strategi untuk bisa program-program tersebut selesai dan tuntas juga. Terus nanti ada deadline juga di sana, karena nanti bakal di panduan bakal ada beberapa deadline yang mengharuskan tim itu harus segera menyelesaikan program, yang juga diharuskan program tersebut itu terselesaikan bukan cuma juga, tapi terorganisir, terus bisa dilaksanakan dan membawakan manfaat juga untuk masyarakat. Jadi nanti di tahap pelaksanaan tersebut itu tim menjelaskan beberapa strategi, terus beberapa cara, beberapa langkah-langkah yang akan tim lakukan untuk menyelesaikan dari program-program yang sudah diterapkan seperti itu. Kan tadi udah dijelasin ya Kak alur ceritanya Pembuatan subproposal. Nah, ada nggak sih yang sebenarnya tuh penting tapi suka disepelein sama tim PPKO tuh? Iya, ada itu mengenai penyusunan kalimat, terus besar kecilnya abjad yang ada di subproposal, banyaknya spasi, terus juga layout juga. Itu yang menurut tim hal-hal yang sering disepelein, iya. Berarti itu berpengaruh banget gitu ya Kak? Iya, itu sangat berpengaruh. Itu berarti reviewernya sangat-sangat teliti saat pengecekan ya Kak ya? Iya. Itu dari tim kita itu juga sebenarnya nggak ngeh, karena kita juga karena kan ini pertama kali ya buat tim kita, jadi kan kita nggak tahu kalau hal-hal seperti itu ternyata berpengaruh juga. Iya, dan itu berkat adanya dosen pendamping yang bisa mendampingi kita, itu membantu dalam proses penyusunan proposal bisa hingga sebaik itu. Seperti itu. Itu kan berarti kan cara untuk pengajuan subproposalnya itu dari kampus dulu atau langsung ke dikti-diktinya itu tadi Kak? Kalau untuk pengajuannya itu kan istilahnya kampus itu mengajukan proposal ke dikti, terus kemudian Ormawa mengajukan subproposal ke kampus. Jadi Ormawa ke kampus, kampus ke dikti kayak gitu. Jadi nanti dari beberapa Ormawa dikumpulkan menjadi satu, menjadi proposal. Nah, nanti baru diajukan ke dikti. Dan alhamdulillahnya tim PPKO BEM 2024 ini lolos ya Kak ya. Sebenarnya kalau dilihat dari solusi permasalahan itu ya tadi ya, yang jadi program kerja itu tuh kita tidak hanya berfokus pada wirausaha ya, jadi kita bisa ke pertanian, kemudian ke pengolahan sampah itu, karena kan yang pertanian itu sebagian besar dari masyarakat desa itu mata pencahariannya kan sebagai petani ya. Jadi kalau misalnya si penyakit bule tidak diselesaikan, nanti berpengaruh pada ekonomi masyarakatnya. Kemudian kalau pengolahan sampah daripada malah dibuang di sampah liar, kan bisa dikelola jadi sampah yang bernilai jual kayak gitu ya, kayak gitu.
Oh, seperti itu. Berarti itu udah jadi itu tadi proses alur pembuatan subproposal itu dari tem desa pilihan topik, terus kita akan mendapatkan judulnya. Setelah itu ada pemilihannya itu tadi ya Kak ya, tim, ketua dan dosen pendamping. Terus itu nanti di dalam subproposalnya itu ada apa tadi Kak? Pertama itu ada latar belakangnya, setelah itu ada latar belakang, itu ada tujuan umum, tujuan khusus, setelah itu ada permasalahan dari desanya, solusi, pelaksanaan, dan belum ada yang luaran-luaran itu tadi, belum ada ya Kak ya? Iya, Oh, belum ada. Nah, jadi itu dia yang ada di dalam subproposal. Oke, Kak. Tadi kan kita udah pembahasan dari mulai subproposalnya ya. Nah, setelah subproposalnya itu, nah itu langkah selanjutnya tuh apa dan alurnya tuh bagaimana, Kak? Oke, jadi setelah subproposal itu kami ajukan ke perguruan tinggi. Setelah itu nanti kita menunggu ya apa lolos atau tidaknya. Nah, setelah kami tahu kami lolos, itu hal yang pertama kami lakukan itu langsung ke desa, langsung mengabarkan di pihak desanya sana bahwa proposal yang kami ajukan, yang kami akan melakukan pengabdian di Desa Terayu tersebut lolos pendanaan dan juga akan segera melakukan pengabdian di sana juga, seperti itu. Jadi saat itu kami langsung kami langsung perkenalan dengan pemerintahan desa, dengan warga desa juga, seperti itu untuk konfirmasi untuk kelanjutan pelaksanaan programnya. Iya. Setelah mengabari perangkat desa itu ngapain Kak? Atau melanjutkan program kerja atau bagaimana? Oh, itu belum. Jadi saat kita udah tahu kita lolos nih, terus kita ngabarin ke pemerintahan desa, kita langsung ke sana, kita perkenalan dulu sama semua perangkat desa tentang kita mau menjalankan pengabdian di desa dan juga melaksanakan program-program yang udah kita tata juga. Terus setelah itu karena kemarin itu kita tuh enggak on off ya, kayak maksudnya enggak bolak-balik kampus desa tapi menginap, jadi menetap. Itu pihak desanya menyediakan posko kemarin itu, iya gitu. Itu poskonya 2 berarti ya, untuk cewek sendiri, cowok sendiri gitu ya? Iya benar, ada 2 posko. Ya setelah itu baru nih kita kan udah menetap di sana, baru kita mulai pendekatan sama sekaligus penyelesaian program kerja yang dilakukan. Iya. Gitu. Sebenarnya itu tuh kita menetap di posko selama liburan ya. Waktu itu pelaksanaannya selama liburan itu sebenarnya tidak diwajibkan dari pemerintah. Cuma karena kan kalau misalnya kita setiap hari di situ dibandingkan bolak-balik kan pendekatannya lebih mudah di setiap hari kalau menetap kayak gitu. Oke Kak, tadi kan udah di Desa Traunya kan menetap ya Kak ya. Nah itu program kerja yang pertama kali Kakak lakukan itu apa? Kemarin kita ngelakuin sesuai urutan prioritasnya. Maksudnya kan kemarin kan kita kan ada 3 program unggulan nih. Kan ada yang memakan waktu banyak, sedangkan kan waktu yang diberikan hanya sampai bulan November aja. Nah itu kemarin kita yang pertama kita lakuin itu ambil yang pertanian dulu ya, yang membutuhkan waktu banyak dulu itu yang penanggulangan penyakit bule dulu, karena kan penanggulangannya itu kan butuh waktu yang lama dan juga hasilnya kan juga kita kan harus bertahap juga. Jadi kita prioritasin yang itu dulu. Setelah itu kita lanjut ke pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampah itu tapi saat pengelolaan sampah itu juga beriringan dengan yang UMKM juga, jadi barengan gitu. Iya. Kalau boleh tahu itu waktu penanggulangan penyakit bule itu membutuhkan berapa bulan kira-kira itu Kak? Kemarin itu dari kita, jadi yang penanggulangan penyakit bule ini tuh kita tuh sistemnya treatment benar-benar dari bibitnya. Jadi kita perlu waktu
kurang lebihnya ini sih 3 bulan. Kurang lebihnya 3 bulan. Jadi setelah kita Cukup lama selesai juga. menetap juga dari tanamannya belum panen. iya. Jadi masih ada lagi. Cuma kan udah kelihatan apa ya? Udah sedikit kelihatan untuk hasil kedepannya gitu. Karena kan kebetulan petaninya kan lahannya luas ya. Terus ada satu petak buat percobaan, kemudian petak lain buat Normalnya. Iya, kayak normalnya petani gimana sih? Jadi buat perbandingan juga. Berarti itu sudah kelihatan. Kalau sekarang dilanjut itu nggak sih Kak, kayak dilihat perkembangannya gitu? Iya, masih tetap. Oh, Sampai masih. sekarang Iya, gitu. sampai sekarang. Oh. Kalau sekarang mungkin kalau sekarang udah panen malah. Iya. Oh, itu hasilnya udah bagus, udah Iya. nggak kuning. kuning lagi. Kalau untuk hasilnya kuning enggak itu yang kemarin kita udah selesai itu kan kita juga sempat ke desa lagi untuk Iya, cek pengecekan juga. ya. Iya, itu kemarin tuh kita nggak bisa menangani langsung 100% kuningnya hilang enggak. Mengurangi, Iya, tapi Iya. berkurang. Kalau di total dari awal kegiatan sampai akhir tuh berapa bulan, Kak? Kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Iya. Itu dimulai dari bulan Iya, Februari ya. Jadi dari kayak Februari. dari awal periode sih. Iya. Oh, dari Februari sampai akhir ya. Iya. Lama banget. Iya, lama banget kita. Jadi ini benar-benar harus yang mantap, matang ya kayak Iya. kalau ikut PPKO ini. Karena kan kita juga PPKO ini nggak hanya menjalankan Tugas. nggak hanya menjalankan tugas, tapi kan kita juga gimana caranya bersosialisasi, gimana caranya kita mengembangkan soft skill kayak gitu kan. Oh, Jadinya iya. nggak yang monoton ngerjain tugas itu enggak. Oh iya. Ini kan PPKO itu kan lama banget ya Kak ya. Bisa diceritain suka dukanya, terus tantangannya, kesan yang paling bener-bener wah, ini wow banget saat melakukan kegiatannya itu apa Kak? Mungkin dari Kak Ari dulu atau dari Kak Aulia bisa. Oke, kalau dari aku sih mungkin kalau dukanya itu nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya Allah. dukanya Cuma nggak ada beberapa kendala kayak gitu ya mungkin ya. Nah kalau untuk kendalanya mungkin kadang kita kan ini satu tim 15 anggota ya. Yes. Satu tim 15 anggota itu kadang gimana apa ya? 15 itu kan nggak mungkin semuanya itu sama. Kadang juga berbeda pendapat, kadang juga apa ya kayak memang harus mempersatukan pendapat itu kan agak sulit juga kan, tapi ya gimana caranya kita menurunkan ego, kemudian gimana caranya kita mempersatukan pendapat kayak gitu kan ya. Kalau senengnya sih banyak ya pastinya ya, kita dapat kenalan baru, pengalaman baru, kemudian ya yang biasanya kita nggak bisa ngobrol nih sama orang lain, mungkin kayak kita masih agak deg-degan Takut, ya. atau agak grogi gitu ya, sekarang sudah lumayan kayak gitu sih. Nah yang paling momen bahagianya sih ya kita lolos Abdidaya itu ya pastinya. Momen yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Kalau kita dari Kak Arinya, Kalau dari saya itu karena kan tim banyak orang, Iya. karena banyak juga acara-acara yang masing-masing punya sendiri. Itu ya memang kita kan tinggal di satu rumah ya, tapi kan waktu itu juga liburan. Masing-masing kan juga punya keluarga, punya apa sendiri. Jadi buat kita nentuin waktu sih, manage waktu. Iya, waktu buat biar bisa kumpul semua saat acara seperti itu. Dan juga kan kita juga harus menyamakan waktu kita sama masyarakat, karena kan setiap acara itu kan kita melibatkan masyarakat juga. Jadi itu kayak gimana ya cara kita menyamakan waktu antara tim sama masyarakat dan juga sama koordinasi sama pemerintahan desa itu yang iya yang harus pas gitu, seperti itu. Untuk senangnya ya karena kita tadinya nggak kenal nih satu tim kan, karena di tim kemarin itu ada yang enggak dari asli Ormawa, dari individu luar seperti itu. Iya, jadi kan dari
kita nggak kenal nih, tapi kita bisa membangun rasa apa ya, rasa kekeluargaan, kebersamaan, karena selama kurang lebih 3 bulanan kan kita bareng-bareng terus seperti itu. Iya, sama masyarakat juga yang tadinya kita nggak kenal nih, masyarakat nggak kenal kita dari mana, mahasiswa mana, iya itu kita bisa kenalan dan juga kita bisa menjalin silaturahmi juga, bahkan sampai sekarang juga masih iya masih menjalin silaturahminya ya. Ya, Kalau ikut kegiatan itu kan pasti ada manfaat sama keuntungannya gitu kan Kak. Nah, apa yang bisa diambil nih Dari atau benefitnya benefitnya iya dari PPK ini. Iya, PPK. Kalau manfaatnya sih banyak ya, dari kita bisa mengasah nih soft skill yang kita punya. Kita yang sebelumnya masih malu-malu, kita malu-malu depan banyak orang, kita nggak grogi saat bicara di panggung, di depan orang banyak. Itu saat setelah ikut PPKO ini jadi kayak ngerasa, oh ternyata iya bisa ya, aku bisa ngomong di depan banyak orang, bisa ya ternyata aku bisa jalin komunikasi sama banyak orang juga. Itu sih yang maksudnya yang signifikan bisa terlihat secara soft skill itu bisa meningkat kayak gitu. Jadi Kak Uli ada mungkin Kalau dari saya sih benefitnya ya bener ya, banyak ya, karena kan kita juga gimana caranya kita memecahkan masalah, gimana caranya kita berpikir kritis, kemudian gimana caranya kita meyakinkan orang lain kayak gitu kan. Kalau di masyarakat ini kita cuma mahasiswa kan, kalau masyarakat terkadang apa ya, keyakinan terhadap mahasiswa, karena kan kita juga menyadari bahwa kita memang lagi mengayu ilmu atau lagi mencari ilmu, jadi lebih harus bertenaga ya buat meyakinkan masyarakat. Kemudian gimana caranya kita kompak buat jadi apa ya, kayak mencapai tujuan. Kemudian gimana caranya kita lebih bertanggung jawab dan percaya diri sih pastinya. Seperti itu. Oke Kak, tadi kan diceritain kalau PPK Ormawa itu kan lama banget ya, dari Februari sampai bulan November, itu kan lama banget. Nah, itu tuh apa sih yang bikin kakak ini, Kak Arin sama Kak Olia sama teman-teman PPK yang lain itu greget ingin ikut, motivasinya itu apa sih? Oke, jadi kemarin itu karena kita kan dapat informasi dari kemahasiswaan juga, itu dapat benefit dari kampus itu. Yang pertama, kalau kita lulus subproposal ini itu kita akan bebas KKN seperti itu. Iya. Bebas KKN. Dan juga kalau misal subproposal ini bisa lolos abdidaya juga, itu akan bebas penelitian untuk tugas akhir seperti itu. Jadi kan lumayan ya buat kita, lumayan waktu, lumayan biayanya juga. Iya, seperti itu. Itu berarti kalau misal ikut lolos pendanaan dan lolos abdidaya, apakah teman-teman itu akan bebas KKN dan bebas pengganti tugas akhir, atau hanya tetap salah satunya, Kak? Itu semuanya kalau sampai abdidaya ya. Kalau hanya bebas proposal saja, berarti bebas KKN aja. Seperti itu. Berarti ini kakak-kakaknya ini bebas KKN dan bebas tugas akhir. Gimana perasaannya, Kak? Iya. Seneng ya pastinya ya. Oke. terus dari semua nih Kak, kan udah dijelasin dari awal, dari pemilihan tim gitu-gitu sampai akhir nih. Nah, ada gak sih poin penting nih biar bisa lolos abdidaya tuh apa gitu? Biar Tips and triknya biar kita tuh semua lolos ke abdidayanya. bisa meneruskan nih. Sebenarnya tips and triknya tuh yang khusus ya itu kalau menurut saya nggak ada, tapi balik lagi karena semua itu udah ada di panduan. Jadi sebisa mungkin kita itu patuh ya, maksudnya karena di panduan itu bakal ada peraturan-peraturan, bakal ada kolom penilaian juga yang akan fokus untuk diloloskan ke abdidaya kayak gitu. Itu sebisa mungkin kita patuhi, kita apa ya, kita ikuti semuanya lah yang ada di panduan itu gitu. Dan juga kekompakan tim sih.
juga perlu ya, karena kan ini programnya kan nggak cuma 1-2 bulan aja, karena hampir 6 bulan ya. Jadi kan kita pasti ada di fase bosan, ada di fase capek juga, dan juga kita kan orang banyak nih, ya. Dan itu kalau timnya kompak itu tuh bisa meminimalisir rasa yang kayaknya udah capek, kayaknya aku udah nggak, maksudnya Saling motivasi gitu ya, Kak, ya? Iya benar, dan juga komitmen tiap personnya. Jadi kunci utamanya itu tadi ya Kak, ikutin panduannya. Iya, Jadi setiap tahun per tahun itu udah ada buku panduannya tersendiri-sendiri ya Kak ya. Jadi tinggal kita tetap fokus ikutin isi instruksi di buku panduannya. Oh iya. Sama kekompakan tim. ya. Sama kan kita setiap 3 bulan ya, 3 bulan itu kan ada pelaporan kemajuan nih. Nah itu tuh sampai mana sih programnya terselesaikan, terus kan di subproposal juga ada luaran wajib sama luaran tambahan ya. Nah itu udah sampai mana sih tercapainya, kemudian indikator keberhasilannya udah berapa persen, kayak gitu juga harus diperhatikan. Jadi kita benar-benar mengabdi ke masyarakat, nggak hanya yang kayak kita kerja gitu. Jadi kayak ya emang harus bener-bener realistis, kayak merealisasikannya ke masyarakatku tuh kayak gimana, kayak gitu. Oh iya, bisa Kak mungkin kasih semangat buat teman-teman yang bakalan mungkin ikut PPK Ormawa di tahun 2025 ini. Silakan, mungkin dari siapa dulu terserah. Oke, buat teman-teman besok yang akan menjalankan program PPK Ormawa ini, tetap semangat ya. Kemudian tetap solid, jangan kayak benar-benar mengabdi ke masyarakat, menggali soft skill kita masing-masing, karena keberuntungan itu dari kita kembali ke kita lagi, kayak gitu. Gila, keren banget ya narasumber kita hari ini, dan dari saya sendiri dan rekan saya maupun dari teman-teman. Alhamdulillah kita mendapat ilmu baru, apalagi untuk tip and triknya itu lolos di PPK Ormawa. Apalagi kayaknya kan juara satu indikator terlengkap ya Kak ya, itu Bisa bebas keren banget. KKN, Iya, bebas KKN, tugas akhir itu Siapa benar-benar yang nggak pengen coba? Iya, benefitnya nggak main-main Iya loh loh. ya. Jadi teman-teman kayaknya kita Ayo, harus join iya. deh ya kan. Kakak sendiri mau ikut gak? Insya Allah. Harus ikut dong. Kita semua harus ikut buat nerusin gak sih Iya cita-cita dong. mereka. Ya, jangan sampai kuliah pulang ya. Kita harus Iya. ikut kegiatan-kegiatan yang ada soft skillnya juga. Iya, jangan kura-kura. Iya benar, karena nanti saat PPK Ormawa juga itu ada banyak hal yang kita nggak akan pelajari di kampus deh, percaya. Ya. Oke Kak, boleh kasih motivasi dan semangat buat teman-teman Universitas Ngudi Waluyo yang bakalan ikut PPK Ormawa di tahun 2025-nya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang akan ikut program PPKO di tahun 2025 ini harus semangat ya, dan juga harus berkomitmen, mempunyai komitmen yang kuat dan juga bertanggung jawab juga. Nanti di PPKO itu bakalan asik, bakalan seru karena banyak naik turunnya untuk prosesnya, jadi harus semangat terus. Oke, kalau untuk motivasi saya sendiri sebagai penanggung jawab di Ormawa ya, BEM maksudnya ya, itu memang setiap Ormawa itu gimana caranya sih punya anggota yang soft skillnya itu tergali setelah kita ikut di organisasi mahasiswa kayak gitu ya. Terus kemudian ya bonusnya ya itu tadi dari kampus dapat kita gak skripsi, kemudian penelitian bebas juga kan. Kalau misalnya itu kan itu lebih ke keuntungan individu ya, tapi kalau buat ormawanya ya anggotanya lebih lebih berpikir kritis, kemudian menyelesaikan masalah dengan baik kan, itu juga nanti dibawa ke luar
dari kampus kayak gitu. Itu aja sih. Kayak Ya. Ikut organisasi Di Nut. penting. Penting berarti organisasi itu penting ya Penting kayak. banget ya. Nut. Oke. Karena kayaknya kita udah di penghujung acara juga. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi di Jakapos selanjutnya ya. Kak, kita itu ada slogannya. Jadi nanti kalau kita bilang Jakapos, nanti kayaknya gosipnya mahasiswa gitu ya Kak ya. Kita tutup dengan Jakapos, gosipnya mahasiswa.